Korbannya pinten niku? Non? Yang Korban ngumpul berapa tahun? sekali 7 orang. 48 orang itu tahun 1 lembu. Jadi setiap bulan itu nyicil gitu. Berapa? Oh gitu. Satu bulan 35.000. Iso Oh. nggih? Itu sampai 8 tahun. Alhamdulillah. Oh, ini baru dengar saya. Itu apa itu? Yang pertama wedhus itu 8 tahun, kedua sapi itu 9 tahun. Terus ini ada lagi 6 tahun itu. Terus jadi biar enggak sepi. Silaturahim itu yang penting. Oh, ngaten. Jadi Per orangnya tidak korban setahun sekali enggak ya? Enggak. Jadi itu hari 9 tahun sekali. mikir niku. Enteng niku. Ya, betul. Nah, tempat kula niku setiap tahun rata-rata itu 3 ekor sapi itu karena untuk 3 RT ya, 3 RT gitu. Ya. 3 RT. Nek kurang saka 3 rodok repot mbagine. Iya. Enggak. Itu soalnya bagian untuk meramaikan siar agama. Lembunya 5 ini. Nggih. Setelah musola. Iya. Tak ngutuk iso ae. Lah niku akeh pesertane niku model arisan niku. Kathah gitu. Nggih. Mbah Zain, kita mulai aja seadanya, Pak. Monggo. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta virtual DNSA Jatim yang kami hormati, alhamdulillah malam ini kita sudah tersambung dengan koneksi virtual kita. Terima kasih Mas Doni yang telah selalu merawat, melihara channel ini dengan tekun. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas. Amin. Sepatutnya, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Seperti dalam undangan yang kami share pada kesempatan malam ini, yang akan dawuh Mas Yulianto tentang sibgoh, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kelancaran, izin Allah. Semuanya itu adalah kita baca Kitab. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sibgoh adalah terminal dari perjalanan spiritual kita yang sangat puncak menurut pelatihan yang diberikan Pak Pur
kepada kita, ternyata metode Patrap akan lebih mudah kita adopt untuk bisa mempercepat hadirnya sibgoh di dalam kesadaran kita yang nantinya akan mudah kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita, melancarkan amanah dan kewajiban-kewajiban yang lain, sehingga kebahagiaan, kematangan, dan kedewasaan keberagamaan kita akan terjaga dan kita sampai pada harapan terminal goal untuk latihan-latihan pikir nafas kita. Kali ini nanti Mas Yulianto akan memaparkan seputar sibgoh dan hubungannya dengan pemeliharaan perjalanan spiritual kita untuk meningkatkan kualitas sadar Allah kita. Sore hari ini, monggo Pak Yulianto bisa kita mulai bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Saudaraku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah. Di sini saya akan membawakan atau yang saya ketahui, yang saya alami, yang dapat ketika dikir nafas. Jadi dikir nafas, kita tarik nafas dulu, kita mendekat, turun Allah, berserah diri, sampai titik nol, sampai benar-benar ikhlas, benar-benar lilo, legowo, lembah mana, sampai turun. Nah ini, jadi kunci sibgoh itu ya, pasti ada iman, pasti ada iman, pasti. Nanti iman, ikhlas, berserah diri, ambles sampai ke dasar, sampai lembah mana. Artinya keikhlasan yang paling bawah. Nah, itu sibgoh, itu bukan pengupayaan, tetapi itu hidayah. Meskipun hidayah, pokoknya kita berusaha dengan niat yang kuat, niat yang ikhlas, Allah pasti memberi, pasti Allah sifat Rahman dan Rahim, pasti. Ya alam, ketika sibgoh lufana, itu ketika sibgoh benar-benar sudahlah, itu tidak bisa ditulis, bisa apa ya, tidak bisa di intuisi, harus mengalami sendiri. Nah, setelah sibgoh itu kita sadar akan kehadiran Tuhan, sadar Pak, di situ ada, sadar kehadiran Tuhan. Ibaratnya kita mencelup air laut, itu bisa merasakan air laut asin kan gitu. Karena sering sibgoh, asin tidak ada, semuanya air tawar. Tidak ada. Kalau kita sadar kehadiran Tuhan, kalau ada rasa itu belum. Tapi pada awalnya memang begitu, merasakan asin, karena sering sibgoh, lama-lama rasa tidak ada. Jadi kita selup ke air laut, tidak ada asin, sudah terbiasa masalahnya gitu. Nah, kita sudah sibgoh, itu sadar Pak, memang di situ memang benar-benar berada, Tuhan berada itu. Sadar akan kehadiran Tuhan di situ Pak. Wah, luar biasa. Oke lah, dengan kita jiwa sadar kehadiran Tuhan, nah, terus sering terus. Setelah itu sibgoh, jiwa kita benar ambles di keesaan Tuhan. Di situ kalau sudah sering itu berarti hidup kita sudah bersama Tuhan, jiwa sudah bersama Tuhan.
Kalau jiwa sudah bersama Tuhan, itu keluar Pak, keluar. Artinya dibawa kehidupan dengan sidgoh Tuhan bersamaku di sini, ya, di jiwa itu. Naik ke atas, jantung isi Tuhan, paru-paru isi Tuhan, terus sampai jasad Pak, meripat isi Tuhan, telinga isi Tuhan, mulut kalam Allah yang keluarkan, itu enak. Nah, menjadi amanah enak betul. Tetapi ketika kita sudah sidgoh, ya, sadar kehadiran Tuhan, itu kita kalau istilah Pak Pur bisa silatun, bisa komunikasi dengan Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Itu berdoa. Kalau kita sudah bersama Allah, sidgohnya benar, sudah bersama Allah, itu loh Pak, letak kesadaran yang sejati. Sadar dan menyadari. Sadar menyadari itulah Tuhanku di depanku. Nah, sadar kita menyadari Tuhan, kita bersama Tuhan, bersama Allah. Kalau itu sudah kita, yang saya alami, gitu Pak, urip itu enak Pak. Amanah apapun loh, juga nyawang gitu Pak, tidak pernah di hati terbesit apa, ngerasani tidak pernah Pak, tidak ada, itu Pak, luas bener luas itu. Bener itu, sidgohnya bener-bener sidgoh tenang. Nah, kalau sudah itu amanah itu dijalani enak Pak. Jadi sadar saat tenang ya di sidgoh itu, sabar juga diberi. Apa yang kita peroleh, hidup kita itu loh Pak. Sisa hidup kita, sisa umur kita selalu bermanfaat di jalan Allah sampai akhir hayat. Kalau itu sudah bisa jadi khalifah, ya sidik, ya anak, ya petonah. Nah, itu 4 itu sudah kita Pak. Dengan siapapun Pak, kasih sayang itu ada. Nanti was asih terus ada Pak di sini itu. Nanti bisa apa itu ya, bisa menyampaikan, bisa tablik, bisa sidik, bisa apa, bisa amal. Bener Pak itu. Urip itu kita sadar hidup kita diperjalankan oleh Allah, tidak sakarpe diri. Itu bener Pak itu. Saya ke Pak Pur dulu sama Mbah Zain. Waktu apa itu pas bayan, Pak Pur bilang, kalau memang sudah sadar, tidak pakai Allah, tidak apa. Tetapi kalau belum sidgoh, wajib dipakai sampai sidgoh. Terus itu Pak Pur bener. Jadi sudah sadar itu yang namanya napas ya wis tangguh Allah ya wis sadar Pak, sudah sadar itu. Tapi kalau memang belum seperti itu, Allah tetap dijalani. Jadi yang namanya sadar itu ya sudah, jiwanya sadar, ruhnya sadar, jasad juga sadar, dan dia sudah bisa sambung dengan connect dengan Tuhan. Meskipun sudah sidgoh, sudah ketemu dengan Tuhan, tidak bisa sambung, ya belum. Itu ada proses sendiri. Memang sidgoh adalah perbuatan keimanan yang paling utama, yang paling tinggi adalah sidgoh. Paling sudah bersama Tuhan hidupnya. Imannya sudah mapan, ikhlas sudah mapan. Memang benar kalau sudah sidgoh, sudah bersama Tuhan, tenang Pak, enak tenang itu, bener-bener enaknya. Nggak ada duit tenang, tenanan Pak itu. Contohnya saja, kalau kita tidak punya, kita minta pada Allah, Gusti saya tidak punya uang, tunggu aja, ditunggu, sabar ditunggu. Nanti beberapa saat nanti Allah yang memperjalankan keuangan itu. Nah, ini, nanti monggo saudaraku, kalau kita sudah umur segini, umur 60 atau lewis rumangsa tua, tapi lewis rumangsa enom ya ora apa-apa. Lewis rumangsa tua ngono ya yang dibicarakan ya jeruan-jeruan saja. Jadi kita biar cepet kita ngenok di Jawa. Lek cara Jawa ngandang gitu loh. Ngandang ning kandange sewaktu kita nanti
finish umurnya wis roh kandangi, memang benar seperti itu. Jadi sibgo yang saya ketahui, yang saya alami seperti itu bener-bener Pak, itu bener itu. Jadi kalau ke Pak Pur sering-sering seperti itu, sejak dulu seperti itu. Pak Pur kalau saya tuh ke Solo mesti empat mata mesti seperti itu. Cinta omongin mesti nyeleneh. Itulah sekilas. Jadi gambaran. Sebenarnya kejadian Sibgo itu bayuh luar. Enaknya itu sendiri tidak ada lawannya Pak di dunia itu enak. Dia seumpama oleh ngono penak bablas. Tapi lek bablas engko wargane lak bingung kok. Ora gering ora apa kok mati kan ngono lho ya. Ngeget-ngegeti tanggane. Tapi tidak seperti itu. Allah Maha Adil. Ya, tidak segala belum jatahnya tetap bisa hidup. Memang untuk Sibgo ujian Pak itu. Memang benar kita diuji iman kita, ikhlas kita itu gimana. Kadang-kadang kan takut. Kadang-kadang rasa takut nih, rasa takut. Tapi kalau sudah niatnya bulat, niatnya tenanan ke Allah, lurus, tidak ada rasa takut. Tidak ada. Kalau memang Sibgo itu rasa takut, was-was berarti niatnya belum full. Imannya belum full. Itu berarti hidupnya masih ngambang. Nah, itulah sekian gambaran yang saya alami, yang saya ketahui tentang Sibgo saat ini. Monggo saya kembali bacain, mohon ya monggo mungkin apabila saya mungkin salah, monggo bisa dibenahi. Saya siap untuk menerima benar dari siapapun. Monggo Mbak Jayin. Luar biasa. Uraian yang sederhana dan mudah dengan contoh-contoh yang bisa kita rasakan bagaimana jiwa kita transformasi dari luar dan ke dalam, dari dalam keluar menjadi satu. Itulah Sibgo. Aku kelingan zaman cilik aku. Neng waktu tulan neng Pasar Paing itu ya dagangku tuh Pak, itu Pasar Paing. Aku duwe cincin opine perak. Dihubungi karo dengan apa itu? Dengan baterai lantas digodok ke lautan emas akan kinclong koyo emas. Nah, waktu saya ingat itu Pak Pur mengajarkan tentang Sibgo. Sibgo itu adalah larut kepada kemauan Allah dan nanti keluar dari pengalaman Sibgo itu akan mewarnai hidup kita. Yang biasanya kita keras menjadi lemah lembut di kehidupan kita, yang tidak pernah bersyukur, gampang bersyukur. Waktu kita cetil kok kan loman gitu, nah, itu analognya seperti nyepuh ning pasar tukang-tukang emas itu. Saya kelingan zaman cilik aku. Nah kok nanti saiki aku ora tahu berubah gimana. Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Nah, kurang pinter lah ngecakne wis panas kurung, ora pas ukurane ya itu. Kurang suwi dikire ya walih ngono kuwi. Ya, apa yang disampaikan Pak Juli gamblang sekali, bisa kita pakai introspeksi diri sejauh mana transformasi lahir batin kita menjadi satu. Kalau saya pengalaman itu mudah sekali dengan laku patrap. Patrap itu adalah zikir yang ditransformasi subjek diri kepada objek luar yang kita lebur menjadi satu. Akhirnya kita paham, kita berserah diri untuk dijadikan apa saja oleh Allah. Nanti sudah dibekali dengan baik oleh Allah di dalam kehidupan kita. Itulah ya, ikhlas menerima apa adanya dan untuk itu mari ada tanggapan dari saudara-saudara sekalian. Tentunya wah Mas Bejo
Mbah Jo, Teman Mbah dulu, Jo. Bejo. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sinten nih Bang Bade? Pokok itu loh, mesti rakyat. Naik pamer niki ya. Dulu aku tuh kene Ahli lagi. Moga Pak Slamet napa Mas Bejo napa lintun-lintun. Monggo, Irmin bajang ya. nggih monggo. Kula kan Monggo, boten selamat ngikuti materi berada. ini. Kasep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Mbah Zain dan rekan-rekan semuanya, khususnya Pak Yuli yang sudah menyampaikan. Ini alhamdulillah senior-senior nih, Pak Bejo ada Mas Widodo, Mas ini alhamdulillah beberapa ini hadir. Alhamdulillah. Ini kita kembali lagi kepada Islam. Islam itu artinya berserah diri. Lah, 3 kata kunci: iman, Islam, ihsan. Nah inilah. Ini Mbak Bejo, memang dengan zikir nafas ini kita kan ke ihsannya ini dah. Kalau yang membahas, saya kebetulan di Pondok Lirboyo ini itu, ada santrinya 40.000 Mbak Bejo itu. Oh, itu mempelajari syariah itu sampai melengkung itu sampai pirang-pirang puluh tahun itu deh kono. Ngapal nih pirang-pirang itu. Wah, ada debat dan sebagainya itu, wah dan sebagainya. Tapi dalam zikir napas yang kita tekuni ini memang arahnya itu kita memang yang utama itu arah ke hanya iman Islam tapi ke ihsan. Ya inilah. Jadi berserah dirinya kita itu betul-betul menuju ihsan itu. Tadi Pak Yuli membuat ilustrasi dengan pengalaman pribadinya. Ini Pak Yuli ini bukan lulusan pondok pesantren kira-kira. Ya. Ngilmu laku. Itu orang mampu puasa bareng-bareng. Ilmu laku dilakoni dengan Alhamdulillah. berserah diri yang benar, sumeleh ngoten Pak Yuli. Nggih, betul. Sumeleh. Mbak, paling dasar itu. Sumeleh begitu sumelehnya. Kalau ada beban terus beban itu disumelehke, terus berserah diri pada Allah kan terus lebur. Tadi Mbah Zain menyampaikan tadi, itu istilahnya nyepuh, Bang nggih. Nyepuh. Jadi logam itu dicelupne itu kan enek baterai ini tuh, Mbah. Ya. Enek baterai ini terus engko malih dadi warna putih malih dadi emas, disepuh. Lek nyepuhe apik, lunturi ya suwi. Lek nyepuhe kurang apik ya gampang luntur. Kurang resik, nempleke ya kurang nemplek. Ya, gitu. Jadi ini anu ilmu laku. Jadi oh ya kudu lek nyepuh ki ya kuduan ya resik tenan. Dadi nempleke ya kudu bisa apik gitu loh. Terus waktunya cukup dan sebagainya. Assalamualaikum Pak Di. Nah, ini Pak Di. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu menambah semangat kita, walaupun ilmu rapate dhuwur dalam syariah, ora nutut waduh ya rada berat. Ini saya itu orang Lirboyo tapi lek ndelok ilmu syariah terus belajarnya sampai 10 tahun terus koyo ngono kae ya ora nutut. Lah iki wis umur sakmene padahal kalau bisa yo nek iso itu yo ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah kan ngoten niku jiwa yang tenang. Lah untuk tenang itu berserah diri ya. Lah untuk berserah diri itu jalan pintasnya ya pancen ya dengan zikir nafas itu ya berserah diri itu antara lain sumeleh niku to, Pak, sumeleh. Ya, dengan catatan melaksanakan apa yang diperintah Allah sesuai dengan kemampuan kita menjauhi yang dilarang oleh Allah. Mungkin ketoke kayak sederhana, disederhanakan. Tapi lakoni sing rada abot kan untuk umum. Untuk bisa sumeleh itu ternyata ya tidak semudah yang dibayangkan.
berjuang. Tambah diselehne, oh tambah terus resik terus malah ingat sing ora-ora malah ngono kadang-kadang. Nah, Kurang logi. kurang berarti kurang los istilahnya kurang ini kurang brek ngono sik rada dindet-ndet gitu loh ya. Akunya, egonya itu masih terlalu kuat ya. Mungkin nanti Mbah Bejo itu yang lebih pengalaman untuk Jadi sampai di luar laku. Nah, ini mungkin dari rekan-rekan. Lah sing nom-nom biasanya urung patek tapi sing wis rada tuwa terutama pensiunan ngono kuwi. Lek ora dilosnya nyang apa? Jadi ya sudah memang harus kita perdalam ilmu tentang ihsan ini dalam kalau bisa dalam lakunya. Nggih, matur nuwun, ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Jadi gini Mas ya. Jadi diibaratkan itu hidup itu seperti air di dalam akuarium itu loh Mas. Jadi kita ke depan ya sadar Allah, ke belakang sadar Allah, terus itu main itu, wis nggak bisa lepas itu. Selama kita aplikasinya ke alam semesta, sadar, itu sadarnya memang bersadar. Ke depan ya, ke belakang ya, terus. Wis ngono tok, wis itu wis luar biasa itu. Yang saya rasakan saat ini seperti itu. Betul. Ya mbuh loro kok ngene ora ngerti aku yo. Jomblo. Karena misalnya ini wis manut ngono ya aku. Betul. Enggak Bajo, nyuwun tambangnya Bajo nyuwun anu jangane. Suwi kangen aku. Mbak Bejo muncul terus Pak Yuli, jenengan sing ora muncul. Mbak Bejo sing wegep saiki. Pas becek iki. Untuk bisa Ya Bajo, kangen aku. apa yang disampaikan Mas Yulianto. Ya, bagaimana bisa menghidupkan sibgoh di dalam diri kita yang selalu mengalir. Karena itu adalah hal ahwal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah bukan upaya kita. Kalau upaya kita itu makom, pangkat-pangkat itu. Monggo Mas Bejo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kula jelas ya? Jelas Mas, jelas. Oke. Alhamdulillah saya bisa mengikuti acara Amit ini ya rutin ya. Dalam tiga kali sih sebenarnya 3 minggu. Tadi nggak tahu buka laptop kok terus ternyata jamnya sudah lebih berapa menit. Dan nggak ngikuti apa yang disampaikan Pak Yuli. Jadi hanya ujung-ujungnya saja. Tapi yang jelas memang sejak awal Padepokan Patrap itu kita masuk Padepokan Patrap, Pak Pur selalu memberi saran kepada kita rubah mindset ya. Jadi artinya dari mindset nafsu itu kita bergeser ke mindset kesadaran tertinggi, kesadaran pada Allah Subhanahu wa taala. Islam sendiri itu kesadaran. Islam itu kesadaran. Takwa. Jadi takwa itu eling lan waspada. Eling itu sadar, itu waspada itu kita selalu menjalankan perintah Allah dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, itu takwa. Jadi kesadaran mutlak tidak boleh dihilangkan. Nah, sebagaimana yang disampaikan Pak Yuli ya, tentang sibgoh, beliau memang luar biasa ya. Sejak saya sering ke Tulungagung, sering ketemu Pak Yuli, itu pengalaman beliau memang luar biasa. Dan nggak punya background spiritual walaupun nggak masuk pesantren, tapi spiritualnya udah luar biasa. Mindset kita sebenarnya, saya berpikir ya, kebanyakan rekan-rekan dulu waktu saya masih di Padepokan, saya amati secara umum itu
banyak yang bermasalah karena pasangannya itu syariatnya terlalu kuat. Jadi sebenarnya manusia itu kan secara umum kan lahir batin ya. Ada lahir, ada batin. Lahir artinya jasad, batin artinya roh dan jiwa. Nah, masing-masing itu kan punya syariat. Syariat dohir itu adalah fikih, di mana fikih itu juga berbeda-beda sesuai dengan mazhab masing-masing. Ya. Sehingga dalam fikih pun banyak hal yang masih sampai sekarang diperdebatkan. Nah, syariat batin ini tasawuf. Syariat batin itu tasawuf. Nah, dalam tasawuf pun metodenya juga berbeda-beda. Banyak toriko, aliran toriko dengan metode yang berbeda-beda. Termasuk zikir nafas di Padepokan Patrap itu diakui nggak diakui, itu adalah merupakan satu metode tasawuf. Itu metode tasawuf. Betul. Nah, itu. Nah, akhirnya kalau kita bisa menyelaraskan antara syariat zahir dengan syariat batin, maka ketemulah yang namanya ATP. Amanah tanda perintah. Amanah tanda perintah itu kan gabungan syariat zahir dan syariat batin. Antara ihsan dan tataran syariat Islam. Nah, itu. Kalau yang ihsan itu esensi dari suatu ibadah. Syariat. Jadi ihsan itu esensi, ya, esensi. Jadi kalau kita menjalankan sholat misalnya, kita tahu esensinya sholat, kita tahu hakikatnya sholat, itu berarti masuk ihsan. Nah, ini mindset yang menurut saya harus kita bangun untuk menghindari benturan-benturan sementara yang teman-teman yang lain masih terhambat karena pasangannya atau orang lain mengatakan, oh syariatnya masih kuat. Ya gitu, padahal syariat ada dua, syariat zahir, syariat batin. Itu. Jadi syariat zahir batin itu menyatu. Selama kita hidup di dunia ini, zahir batin itu menyatu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, orang yang sudah merasa makrifat, itu seharusnya sholat 5 waktunya semakin rajin. Seharusnya gitu, bukan wis makrifat terus ora usah sholat. Ya minggir. Wis makrifat ora usah sholat, aku cukup eling tok ae. 5 waktu ini ya tetap sadar, di luar 5 waktu sadar. Terpeliharanya kesadaran 24 jam ini yang disebut sholat daim. Tuh. Jadi orang yang wes aku eling tok ae, karena dulu ada jamaah-jamaah yang seperti itu. Wah, cilaka itu. Nah itu seolah-olah melebihi Rasulullah. Rasulullah ae sholat 5 waktu, masa wae dhewe ora. Nyopo kok sholat 5 waktu, ya diperintah Allah, selesai. Saya pernah ditanya dari teman-teman Banyuwangi ini, sudah merasa makrifat datang ke tempat, itu tanya, kapan itu sudah makrifat? Ngomongnya aku wis makrifat, batin bel gedes. Tapi nyopo sampean kok sholat? Saya jawab, saya sholat karena diperintah Allah. Itu sederhana. Nah ini perilaku sibgoh itu ada di ATP, amanah tanda perintah. Oleh karena itu, apabila kita sudah sibgoh, perilakunya mesti benar. Mesti baik. Mesti baik. Itu pasti. Kalau nggak baik, berarti masih belum sibgoh. Apus-apus. Luntur. Lek ora ikhlas, berarti belum sibgoh. Betul. Lek hitung-hitungan materi, sholat tinggu dagang, ibadah tinggu dagang, berarti durung sibgoh. Ganjaran ngono ya. Iya, mau ganjaran. Urung sih gua, Pak. Durung sibgoh. Ora maca surat Al-Baqarah.
Lek sik duwe rasa pegel, masih punya rasa benci pada teman-teman, saudara-saudara yang menyakiti kita, berarti belum sibuk. T1 saja belum itu. Belum. Subhanallahnya saja belum. Padahal setiap hari sudah melafazkan la haula wala quwata illa billah. Itu tanda kalau kita sudah sibuk, kalau kita sudah bisa menjalankan masuk dalam lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu artinya kita sudah sibuk. Lek enggak sibuk enggak iso, Pak. Betul. Enggak iso. Piye carane iso sibuk? Latihan bendino. Latihan zikir nafas saben dino. Pengen sibuk latihane sak kobere. Ya enggak bakal. Perilaku dilatih, sikap dilatih, spiritual dilatih. Kapan sak bendino? Ning di sak nggen-nggen. Kapan sewaktu-waktu? Sailingi. Eling itu artinya kan sadar, menyadari. Eling itu artinya sadar, menyadari. Dengan sadar. Kadang-kadang awake dhewe merasa sadar. Nek wong liya ngomong sampean iki ra sadar. Sejak kapan aku ra sadar? Apa dianggap aku gendeng? Nah, padahal kita ngomong itu kita nggak sadar kalau omongan kita menyakiti orang lain kan kadang-kadang gitu. Iya. Ngono ngakune wis sadar. Ya Allah. Perbuatan kita menyakiti orang lain, nyinggung orang lain, omongan kita menyinggung orang lain. Ngono ngomongnya wis sadar. Ya sadarlah ya. Kita mungkin nggak bisa 100% ya. Tapi minimal 70% lah. 70%. Wagas. Karena kita sebagai manusia. Nanti lain kalau tinjauannya dari sisi ilahiyah. Karena menurut saya ada 3 level. Kita itu punya 3 level. Yang pertama level orang, yang kedua level manusia, yang ketiga level Tuhan. Lillah. Iya. Level ilahiyah, level ketuhanan. Kalau saya tandai kalau masih nuruti hawa nafsunya, egonya masih kuat, yang dicari hanya dunia, orang belum manusia. Orang. Tapi kalau sudah punya kesadaran terhadap Allah, terhadap Tuhan, nah itu baru manusia. Insan. Kabulo. Orang. Lalu orang hutan. Kalau kemanapun kita menghadap, yang dilihat hanya Allah saja. Sadar itu berarti Allah. sudah kita masuk sisi ketuhanan. Sadaran. Nah nanti tinjauannya juga beda-beda. Gitu. Kadang-kadang kita menjelaskan pada manusia, tapi kita sendiri berada pada level ketuhanan, nanti nggak nyambung. Nah ini sedikit yang tadi barusan saya peroleh. Oh ternyata level kita itu ada 3 level orang, level manusia, level Allah. Hal ya. Gitu. Itu akan coba saya pelajari dari Al-Quran ya, karena banyak ayat yang ngomong, hei orang-orang yang beriman, orang yang sudah sadar. Kita puasa dari orang, jadi kita puasa, orang-orang ini disuruh puasa agar jadi manusia. Takwa. Jadi beriman. Beriman artinya manusia yang sadar Allah. Ini, jadi yaitu sedikit sharing dari pengalaman, pemahaman yang Amin. Bagus. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Bejo. Mantap, Pak. Ya. Mantap.
lainnya ada yang akan bisa menambahkan share pengalamannya Ya. ketika Jadi, meraih kondisi sebuah. muncul jadi. Mas Edi, monggo ndherekaken. Bagaimana? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami menyimak pembicaraan dari sahabat-sahabat kami. Saya dapat menyimpulkan namanya sibghah itu adalah kepunyaan Allah gitu. Kalau Allah belum memberikan kepada kita ya sulit untuk bisa jadi sibghah itu. Jadi artinya suatu kesadaran bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya terilhami bahasan yang kemarin itu antara mikrokosmos dan makrokosmos itu. Amin. Yeah. Kalau kita mempelajari ke dalam diri kita atau inner journey ya, perjalanan ke dalam diri kita. Di dalam diri kita itu terdapat seluruh unsur-unsur materi-materi yang ada di dalam alam semesta ini. Terkumpul dalam diri kita. Sehingga kalau kita bisa mengenal diri kita, memahami diri kita, maka kita nanti akan bisa mengenal alam semesta yang begitu luar biasa, teratur dan rapi. Tidak mungkinlah itu terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menata. Bahasa lainnya, bahasa kerennya ada desainernya di situ. Kita pun juga begitu. Di dalam diri kita sudah didesain oleh Allah seperti ini. Hanya kita berupaya untuk selalu menyatu bersama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita betul-betul sudah bisa beresonansi dengan Allah, bergetar bersama-sama dengan Allah, ya, yang terilhami oleh faida sawatuhu wa nafaqtu fihi biruhi faqau lahu sajidi. Ketika aku sempurnakan bentuk ciptaanku, aku tiupkan rohku, maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk tunduk bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un ila iblis istakbara wa kana minal kafirin. Bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu ada karakter-karakter mulia, karakter-karakter yang sangat indah, yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat mulia Allah itu sudah dipercikkan ke dalam diri kita. Sudahkah mampu kita memunculkan karakter itu menjadikan husnul akhlak kita, sehingga kita dijustis oleh Allah husnul hayat, hidup yang husnul, hidup yang indah, hidup yang baik. Kalau sudah seperti itu, pastilah kita selalu berbaik kepada siapapun. Termasuk kita melihat orang jahat pun, di dalam kejahatan itu adalah sedikit kebaikan. Pasti ada. Seorang penjahat kelas kakap itu tidak kepingin generasi atau keluarganya menjadi seperti dia. Jadi ada unsur kebaikan di dalam dirinya itu. Pasti ada. Sehingga apapun kalau kita melihat sesuatu yang gak sesuai dengan kita, yang sudah mengaku sudah sibghah, ya itu berarti ya kita belum sibghah, betul. Kalau sudah seperti itu, pasti hati kita tuh tidak pernah berprasangka jelek kepada siapapun, walaupun itu nampaknya kelihatannya itu jahat sekali. Sementara ini dulu Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nah, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Wektale rumangsa nggih. Sama anu. Wonten kata akhir Pak Julianto. Mbak Yayin. Ini waktunya sampai jam berapa? Agak longgar, Mbak. Waktunya sampai jam. Agak longgar, ya, karena
ini dengan beliau agak longgar ya. Oh, sampai apa enggak biasanya sampai jam 9 atau sampai jam setengah 9? Jam 9. 9. Bisa sampai jam 9 lah. Ya. Oh iya digenepi sampai jam 9 Mbak Yayen, enggak usah terakhir. Iya. Enggak usah terlalu formal lah, ngobrol-ngobrol dan lain-lain. Sampai jam 9 gitu. Monggo. Lah kok paling dipateni harus napa? Gol. Kalau yang model langganan Mas Doni begini enggak tahu-tahu mati enggak, Mbak. Kalau yang gratisan itu betul tahu-tahu mati itu. Ya. Kalau ini Mas Doni yang langganannya Mas Doni ini jadi berbayar. Gitu. Iya, Mas Yulianto ada kata tambah tentunya yang lain untuk mengenai keikhlasan yang benar turun. Nah, itu ketika kita akan zikir jangan mengharapkan habis zikir. Sing paling penak itu orang Jawa ngenteno kerenteke atimu wes tidak loh, mesti penak, mesti Pak itu ya. Jadi lek arep dikir jangan pakai otak, jangan pakai pikiran dan perasaan, menengo hati, menengon no itu jadi Allah enak tek nu budal lah gelis Wening itu pasti itu. Nanti kalau sudah menyansigo Pak ya, itu Allah selalu memberi petunjuk Pak, mesti nih Pak, mesti memberi hidayah ya, memberi petunjuk, memberi sering kali. Aku 63 Pak, pera jangan lek bongkor rasa bule ya. Kan kadang repot Pak. Jadi kalau saya itu ayat enggak butuh pula aku gitu Allah titik. Kalau ayat kan masih teori. Betul. Misalkan ya saya beritahu. Misalkan Ayat hatimu tajam. caranya membersihkan piye. Contoh saya melihat Mbak contoh begitu ya. Saya itu ketemu bejo hatiku loro, berarti kan kotor. Ya. Setelah hati kotor sing dipikirkan hatimu, mandanglah Mbah Bejo itu makhluk Allah, itu yang membuat Allah sempurna kan gitu. Akhirnya itu Mbah Bejo ora pegel kalian. Nah, jadi seperti itu. Ojo kok resik arahnya itu dari mana kotoran ya kuwi amrih ndak pegel piye. Kaca pada Tuhan Maha sempurna. Ngono, semua alam semesta sempurna. Meskipun pedus itu lu ya sempurna dia tidaklah masa ada maju. Itu loh Pak. Nah, jadi kalau hati kotor, pokoknya hati ini kotor. Yang Mbak Bejo pegel ya kotor. Nyawang bojo dermemel ya kotor. Ya muaranya golek ono. Asale kong gitu, asale disumpet nanti kita disadari. Semua alam semesta itu ditompo. Ayo santai Pak, santai. Bejo. Menep ini bahas Bapak Jo, menep istilahnya, menep. Lerem. Saya kelingan memang nggak terlalu banyak ayat panjenengan, tapi bagaimana menghayati, menghayati rasa. Betul. Memang hidup ini sebenarnya rasa ini ya juga terus nih ya. Rasanya nanti repot. Nanti rasanya soto karo rasa rawon padahal rasanya Gusti Allah malah ngono kok. Malah podo. Ngono lah ya. Ya. Memang unik indah.
Mbak Yayin suaranya hilang. Mbak Zain suaranya hilang, Mbak. Kurang. Kurang tetep gue. Hilang. Nah, ampun muncul. Sudah muncul lagi. Mic-nya, Mbak. Mic-nya Iya. ketutup. Ya, nggih, monggo. Mbak. Alhamdulillah. Ya. Yang lainnya untuk mempertajam Monggo Mbak Bejo meneh saiki, Mbak Bejo. Digenepi. Mbak Bejo. Sepuh tenan nih, dicelup. Iki sejane sing dadi masalah iki opo to ada ya. Ora ini kan sharing loh, Mbak. Ya, gitu. Jadinya gitu. Jadinya waktu kita bisa sharing ya. Tukar pengalaman, pengetahuan. Kalau selama ini setahun belakangan ini saya kan memang mendalami memperluas kesadaran. Alhamdulillah. Mendalami kesadaran, terus manfaat-manfaat apa yang diberikan Allah kalau kita betul-betul berluas kesadaran. Terus rasa yang diberikan Allah apa, terus gimana nanti dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ada sih beberapa yang diberikan Allah tapi belum tuntas. Belum tuntas artinya bocoran sidik-sidik lah. Yaitu yang jelas nanti arahnya itu bisa kita tertipu oleh kesadaran yang terpecah, kesadaran yang fokus. Akhirnya ketika tidur kesadaran kita kemana-mana. Kurang lurus gitu, Mbak. Ya. Kalau tauhidnya kurang kuat ya bisa jadi nggak lurus. Saya itu kurang lurus Allah. Ya. Ketika saya mohon, ya Allah saya ingin tidur. Tubuh saya tidurkan. Jasad saya tetap sadar. Jiwa saya tetap sadar. Nanti jiwa itu bisa melayang-layang, bisa bangun, bisa kemana-mana. Gitu. Jadi kesadaran kita bisa kemana-mana. Itu. Terus kalau saya kan juga berusaha ketika duduk dalam keadaan sadar. Karena dulu pernah terjadi ketika saya di Balikpapan, rokokan gini, saya kangen rumah, terus kesadaran saya arahkan ke rumah. Ya, ternyata adik saya yang peka tahu saya ada di situ. Itu telepati ya. Jadi saya punya adik kandung, adik Landes, itu peka memang, dia punya kelebihan. Itu katanya saya berjalan-jalan, tapi memang sesuai dengan apa yang ada di pikiran saya waktu itu. Saking kangen rumah. Nah, ini ternyata bisa dilatih dengan memperluas kesadaran. Artinya, walaupun di sini itu kita sadar seperti ini, ya, kesadaran kita bisa kita pecah ke satu tujuan yang kita kehendaki, seolah-olah kita tahu di sana terjadi apa. Nah ini yang rawan artinya kalau kita terjebak ke situ bisa belok ke tauhidan kita. Karena apa? Karena memperluas kesadaran seperti ini itu kalau dilatih secara biasa, itu ujung-ujungnya sibgoh. Puas kesadaran saja terus, ujung-ujungnya sibgoh. Tapi kalau kita duduk seperti ini,
Jangan batin saja, kesadarannya diperkuat keluar. Nanti kan seperti ada tarikan, kesadaran mengembang, terasa bener di jasad kita, terasa seperti ketum listrik tuh Pak. Kelihatan tubuh mengembang. Ini kondisi sadar seperti ini, bukan sadar seperti ini. Maka tubuh mengembang, rasanya seperti ikatan listrik. Kena, yang kena listrik. Ini. Kalau diarahkan ke depan misalnya, ya ini ke depan. Jadi kayak ada sesuatu yang menarik kita atau mendorong kita untuk itu kesadaran. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini ya, di otak. Saya menemukan tuh kuncinya di otak, bukan di dada, bukan di perut. Jadi kalau saya DN duduk biasa gini, ini bukan dari bawah ke atas Pak, tapi dari otak langsung naik gitu. Kalau saya mau naik. Jadi saya itu kalau DN itu nggak melalui cakra apa itu? Sebenarnya di cakra ini ya. Nah, Itu teknik. Makanya saya tadi ngomong pertama itu patrap Pak. Ini patrap yang dikembangkan oleh Usangkan. Artinya bagaimana rasanya kita giring sibgoh ini untuk tujuan-tujuan melaksanakan ibadah. Ya seperti itu Pak Bejo. Pak Edi, Pak Maftuhin. Tapi ada beberapa dampak Pak, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Karena vibrasi kesadaran kita dengan di luar kita itu nyambung. Jadi kita bisa melihat apa yang diomongkan seseorang dengan apa yang ada di batinnya beda, kita bisa melihat, bisa menangkap gitu loh. Apa yang dipikirkan orang dan apa yang dikatakan itu misalnya beda, kita bisa nangkap itu. Sensitif. Nah, Sensitif. Nah. Mengapa tidak terjadi vibrasi? Ketika kesadaran kita keluar ke seseorang, baik dikenal maupun tidak dikenal, kan nyambung dengan orang itu, vibrasinya kan nyambung. Yang kuat mempengaruhi yang lemah. Itu. Artinya kita menangkap vibrasi yang ada di seseorang itu, vibrasi batin ketangkap, vibrasi pikiran ketangkap. Bisa ikuti. Enggak tahu Pak. Itu. Jadi ya, saya memang sengaja mencari, artinya Allah ini memberikan manfaat apa dengan zikir nafas ini, manfaat apa sih yang dalam diri kita. Akhirnya ini loh potensi yang ada, yang diberikan Allah dalam diri kita. Potensi ini maksimalkan. Saya sudah kasih, gunakan gitu loh artinya. Saya sudah kasih, gunakan. Walaupun kasihnya itu sementara ya. Hakikatnya kan kita nggak punya. Assalamualaikum Pak Utuin. Waalaikumsalam Mbak In. Ini Pak Maftuhin Rawuh ini. Pak Bejo paling jauh pengalaman merahkan potensi yang dimiliki. Sibgo. Ya, jadinya Pak Bejo mengikuti tentang potensi diri, karena bisa membersihkan diri maka bisa diarahkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Ada dukun ya nih. Monggo Pak Maftuhin. Iya, Pak Maftuhin ada. Monggo. Dan itu enggak anu loh Pak, enggak ada ramalan mantra, enggak ada loh Pak. Enggak. Lah, murni ya sampai cuman. Monggo Pak Maftuhin ada.
Nah ini Pak Bejo. Ini Pak Maftukin, kalau nanti yang lainnya nggak pondok pesantren ya ini pengalamannya Pak Maftukin ini ya, ini kan pondok pesantren. Nah, perkara buah niku pun. Nah, moga Pak Maftukin. Assalamualaikum Pak Maftukin. Monggo. Bajen. Saya pandang-pandang yang bisa menikmati ya Bajen sama Pak Julianto. Soalnya apa sama sijar rokok sangat menikmati ya. Iya. Enggak, Mas Bejo, diterus nih Mas Bejo. Enggak Mbak, Rin. Nggih. Nah, ini yang setahun terakhir saya coba menggali potensi diri melalui berluas kesadaran. Ternyata zikir nafas sadar Allah itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Tidak hanya sekedar zikir, tuntas. Man arafan nafsahu itu bener-bener apa ya, bener-bener terkuak gitu loh. Saya menemukan ya yang sedikit berbeda dengan disampaikan oleh Pak Pur, tapi enggak saya ungkap dulu lah. Boleh kok Pak Bejo. Tentang jasad, jiwa dan ruh. Jasad, jiwa dan ruh. Tentang itu ada beberapa yang Pak Pur masukkan ke jasad, pikiran jasad, hati jasad. Tapi saya menemukan beda, Pak. Saya menemukan beda. Potensi. Gimana, Pak? Bedanya? Jadi bedanya ada tiga layer ya. Jasad, jiwa, dan ruh. Jiwa itu kan nafsu, Pak. Nafsu itu kan diri kita. Nafsu mainan, nafsu amarah, nafsu sufiah, ramah, kan. Iradatu syai. Iya. Yang mendorong sesuatu. Yang saya temukan, seandainya saya gambar lingkaran yang paling dalam itu roh. Lingkaran yang paling dalam, intinya dari segala inti itu roh. Nah ini roh ini yang selalu channeling dengan Allah, tidak bisa lepas ini mesti dengan Allah, selalu channeling. Lingkaran kedua yang lebih luar itu yang kita sebut jiwa. Nah jiwa ternyata dibagi-bagi. Kalau saya temukan di Al-Quran, kan ada nafsul mutmainah, ada nafsul lawamah, ada amarah. Kan 3 itu. Enggak 4. 4, Pak. Sama? 4, Pak. Lawamah, amarah, sufiah, mutmainah. Ya. Nah, yang mutmainah ini yang dikatakan diri yang tenang. Sindur dewe. Jadi lapisan kedua setelah ruh, mutmainah. Nah, terus yang nafsu-nafsu yang lain itu juga bagian jiwa. Nah, inilah yang oleh Allah dibolak-balikkan. Yang kita sebut biasanya lincah ya. Mungkolibal qulub itu ya. Lincah, Allah selalu membolak-balikkan. Bolak-balikan. Itulah ternyata yang dibolak-balikan itu amarahnya, sufiahnya, lawamahnya, amarah. Betul, baca betul. Yang mutmainah itu yang terdapat di surah Al-Fajr 29 itu ya. Yang dur dewe, Pak, itu, Pak. Ya. Itu saya menemukan seperti itu loh. Oh, ternyata itu yang dibolak-balikan itu. Yang dikatakan orang-orang ngomong kolbu ya. Kolbu ya. Gone kolbu, Pak. Selama masih bisa dibolak-balikkan,
itu kita tidak akan pernah meraih ketenangan. Gimana agar bisa meraih ketenangan? Mutmainah ini harus bisa menguasai nafsu-nafsu yang lain, baru tenang. Kalau udah tenang, baru bisa menyatu dengan roh. Artinya apa? Disitulah sibgoh. Disitulah kita menemukan diri sejati. Disitulah kita berjumpa dengan Allah. Itu. Ini Masuk, Mbak. Betul. Saya menemukan seperti itu, ternyata seperti ini. Ya makanya perlu sering di-share Pak, aja itu dewe. Tapi enak. Saya lagi goleki iki bocoran. Pak Zuli kan langsung mulai. Oke, saya pikiran kita itu ada di ranah ini. Iya. Karena ketika kesadaran kita keluar, tubuh kita nggak bisa dipergerakkan, nggak bisa berpikir, nggak bisa merasakan sakit jasad kita itu. Jadi kalau keluar pikiran bukan jasad, hati bukan jasad. Bukan jasad. Mengapa bisa diamati? Yang mengamati itu yang mutmainah. Potensi jiwa. Jiwa yang tenangnya, mutmainahnya. Walaupun yang mutmainah hanya 20%, 30%, 50% bisa mengamati nafs-nafs yang lain. Nah, yang disebut ego itu yang dibolak-balikkan tadi, lawamah, amaroh, terus supiah dan lain-lain itulah. Yang dewe Pak ya oleh akeh dewe. Nah, itu yang disebut ego. Oh, ternyata seperti ini. Jadi, ya sedikit, tetapi itu. Ini belum tuntas. Allah menunjukkan seperti tuntas ini. Ya, hebat ya. Jadinya menurut Dr. Muhammad gimana? Cocok. Jadi pemimpinnya itu harus yang jiwa yang mutmainah itu. Ya, sama dengan manusia itu banyak, tapi sih jadi pemimpin sih bener sing mutmainah itu, gitu. Ya. Dan untuk menuju mutmainah itu memang harus ada ini. Kalau sudah bisa mutmainah, baru ke sibgoh itu. Karena kalau sufiah pikiran toh, isinya juga bener menurut dirinya sendiri. Wah itu pinter-pinteran. Wah itu masih. Ya. Nek al-wamah sudah tamarah jelas. Tapi yang sufiah itu yang kata-kata koyo bener, padahal terus bener menurut dirinya. Tapi kalau sudah mutmainah, sumeleh. Allah ya kuasa illa billah. Yang roh tadi itu bisa kalau istilahnya Pak Mahfuhin itu jauhar awal suci. Itu yang kita sebut jauhar awal suci. Pripun Pak Mahfud itu pondokane pripun Bu sing soal roh. Al-Jawarul Akluar apa? Hidayah. Pripun Mbak Mathuhin. Pak Mathuhin pripun pendapatnya dengan masukan niku lho. Sing napa? Niku sing mainah lho. Nggih. Jiwa sing roh niku lho sing mendekati ke arah saking panjen pun lengkap ngoten kok. Nggih, terus cuma nambah sithik. Ya, betul. Nah, ditambahi Pak Wandi, masalahnya pencariannya belum selesai. Tapi sama kumpul. Ya.
yang apa? Yang pokok dan mutmainnah ya. Ya. Bagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Fajr itu ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu betul. Itu yang nafsu yang masih asli kan, orisinil kan maknanya. Jadi pemimpin nafsu-nafsu itu ya mutmainnah. Sedangkan masalah ruh, cuma gini dari saya ya. Kalau saya amati hati, kolbun, nanti sinkron sendiri ya. Sinkronnya masing-masing, saya cuma menyampaikan arti daripada Quran. Kolbun itu kan hati, terjemahnya hati. Terus kalau dihubungkan dengan ayat Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa sadar Allah, pikir Allah itu bisa menyenangkan hati. Hati tenang. Kenapa kok nggak jiwa? Timbul pertanyaan saya sendiri. Kenapa nggak jiwa kok hati? Hati itu kan apa ya? Kan bahannya dari segumpal darah, bukan segumpal daging, segumpal darah. Jadi organ tubuh yang agak apa istimewa ya itu hati, segumpal darah. Bila darahnya baik, maka semua organ tubuh akan jadi baik. Bila segumpal darah jelek, maka seluruh organ tubuh akan menjadi jelek. Itulah hati namanya. Itu kalau kaitannya dengan ayat tadi, bahwa zikir sadar Allah, menyebut Allah, sadar Allah itu bisa menjadikan hati tenang. Kenapa kok enggak langsung jiwa kok hati? Satu itu. Terus dalam hadis yang biasa dianjurkan oleh Rasul untuk mengakhiri sholat tahiyat awal, tahiyat akhir, hampir salam dianjurkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu juga hati lagi, bukan jiwa. Jiwa. Padahal yang kita kenal selama ini itu bahasan jiwa. Yang kita kenal selama ini LUGM bahasannya jiwa. Kalau saya teliti dari tata bahasa Arab itu kalau romantik itu demikian. Hati merupakan jasad. Jasad cuman dalam keterangan kitab lain diterangkan bahwa jiwa dan roh itu bertempat di hati. Jiwa dan roh tempatnya dalam hati. Makanya Rasul mengatakan bahwa baik dan jeleknya organ tubuh tergantung hatinya. Jadi jiwa, nafas maupun roh itu terletak di dalam hati yang segumpal darah. Nah, kenapa kok Allah membuat organ tubuh hati yang apa? Yang dari segumpal darah itu dapat kita buktikan ya. Waktu kita marah pada satu orang, pokoknya marah,
itu matanya akan merah. Itu uapan dari hati yang warna merah darah tadi. Itu tembus pada hadis Rasul tadi. Rasul, tembus hadis Rasul tadi. Nah, kenapa kok disebut hati? Kok enggak jiwa? Satu, ada kita mengatakan bahwa nafas dan roh itu tempatnya di hati. Terus kaidah lain mengatakan demikian. Kenapa kok hati yang disebut kok gak dalam sisi dua? Itu kalau tata bahasa mengatakan bahwa kaidah niku itlaqul juz wa iradatul kita kusek wa iradatul sek kaidah teng bahasa Arab. Itlaqul sek wa iradatul sek. Mengucapkan sesuatu tapi yang dimaksud itu yang di dalam sesuatu. Wajibnya pamana minum kendi ada tak? Orang minum kendi itu yang diminum bukan kendi tapi air yang ada di dalam kendi. Nah, atau mandi jeding bukan jedingnya yang tapi air yang ada di dalam jeding. Begitu juga hati bisa tenang sebab zikir sebab sadar Allah. Nah, kalau yang disebut hati otomatis roh dan jiwanya terlibat di situ. Jadi kalau dalam bahasa Quran, bahasa hadis atau pondok-pondok salaf itu yang dipakai itu hati, bukan jiwa. Soalnya hati itu meliputi roh dan jiwa tadi. Itu sementara itu saja. Nah, ya, Pak Dokter Bajo. Dan kesadaran itu memang pekerjaan hati. Kesadaran hati. Pekerjaan hati. Bukan. Oh, tak pinter itu, tapi belum tentu itu sadar. Hati. Sadar Allah terutama. Ya. Sadar Allah itu hati. Jadi nafas dan roh sadar itu diliputi roh yang berupa jasad, berupa hati tadi. Kesadaran itulah kerjasama antaranya nafas sama roh. Kalau saya loh ya, kerjasama nafas karo roh itu merupakan yang berupa kesadaran tadi. Hasil ilmu dan pengalaman pekerjaan. Kalau Mbak Zen, saya dulu pernah mendengar cocok dengan ini. Roh itu apa? Nafas itu gonceng roh atau apa? Kerjasama roh. Saya pernah mendengar pencerahan dari Mbak Zen. Waktu dulu waktu masuk pertama DNA saya pernah mendengar Mbak Zen itu nafas itu istilahnya itu gonceng roh mantennya. Roh kendaraan jiwa. Terus saya pernah ini ya, tambah sedikit lagi ya. Kalau Mbak Zen dulu saya pernah mendengar bahwa roh itu kerjasama dengan kita lihat di lapangan aja ya. Kalau manusia itu tadi Mbak Zen mengatakan bahwa terdiri dari 3 unsur: jasad, roh, dan nafas. Itu umumnya masuknya kebanyakan manusia, tapi juga ada manusia yang tersusun dari 2 unsur, yaitu jasad dan roh. Berarti tidak punya nafas, tidak punya kesadaran. Tapi tidak ada yang manusia tersusun dari 2 unsur, yaitu jiwa dan jasad, tidak ada.
Ruhnya harus ada. Ruhnya itu Ruh. ya, Nah, energinya. roh dan jasad ada, yaitu orang yang tidak punya kesadaran alias orang gila yang tidak ada kewajiban melakukan syariat agama. Tapi kalau dua unsur yang jasad sama jiwa nggak ada, otomatis jiwa dan roh itu harus bersatu, bisanya menimbulkan kesadaran. Jadi bersatunya roh dan jiwa itu menimbulkan kesadaran. Yang selama ini disebut dalam DNS itu manusia adalah kesadaran. Nah, kesadaran itu bersatunya antara nafas dan roh tadi. Oke. Mbak Yayin, mungkin mohon maaf agak larut. Ternyata enggak yang kayak ngene iki sampai sesuk isuk luwih kuat ngene iki. Ning karena di media Google, mungkin kita batasi. Nggih. Monggo Oh, Mbak Yayin. tutup Mbak Yayin. Oh, enggak. Nggak dengar suaranya Mbak Yayin. Suaranya kurang jelas saya. Kok enggak dengar? Suaranya Mbak Zayin enggak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, ada. Sambung. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nun. Salam warahmatullahi Terima kasih. Nggih.